Halo teman-teman Mebel AH semuanya. Jumpa lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan membuat pintu minimalis kayu jati. Tapi sebelumnya ini saya asah dulu untuk pisau mesin serutnya supaya lebih tajam dan enak untuk digunakan. Langkah pertama pastinya dalam pembuatan pintu kita serut terlebih dahulu untuk kayunya. Sebelumnya saya mohon maaf buat para senior, bukan maksud saya untuk menggurui atau sok pintar, tapi di sini saya berbagi untuk teman-teman yang membutuhkan. Untuk penyerutan pastikan benar-benar lurus dan rata supaya nanti dalam pekerjaan lebih mudah. Jika dirasa sudah lurus dan benar-benar rata, kita tinggal serut untuk sisi kemiringannya. Untuk sisi kemiringannya di sini untuk penyerutan saya serut bagian yang paling tinggi terlebih dahulu. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar membuat pintu minimalis, silahkan tonton videonya sampai selesai. Sebenarnya dalam pembuatan pintu minimalis ini tidaklah sulit ya, kalau sudah tahu cara-caranya. Saya rasa kalau buat para senior ini sangatlah gampang, dan saya rasa kalau satu hari pasti dapat dua ini. Nah, ini sudah selesai dalam penyerutan. Tidak lupa di sini harus kita siku seperti ini. Dan untuk menyamakan ketebalan kayunya, di sini saya garis menggunakan plus root seperti ini. Dan buat teman-teman yang ingin membuat plus root atau terinspirasi dengan plus root, bisa cek di video sebelumnya ya. Ini saya membuat plus root sederhana dari kayu nangka kombinasi kayu sono. Lanjut, setelah kita plus root, kita serut menyesuaikan ketebalan kayunya. Dan yang terpenting dalam penyerutan, di awal kita bisa agak cepat ya, tapi kalau di akhir penyerutan kalau bisa pelan supaya hasilnya halus. Untuk teknik penyerutan yang lainnya sama, dan untuk menyamakan kelebaran kayunya di sini saya gergaji menggunakan gergaji meja seperti ini atau tabel saw seperti ini. Dan ini untuk palang atas kelebaran 18 cm dan palang bawah 20 cm. Dan untuk kelebaran selimar atau ramnya di sini saya buat 14 cm. Setelah selesai semuanya, di sini langsung saya garis dari bawah. Ini saya kasih jarak 1 siku untuk lubang purusnya. Dan untuk kelebaran purusnya ini saya malkan palang yang bawah, dan untuk yang atas tekniknya sama. Untuk ketinggian pintu ini 198 cm.
Karena pintu ini mintanya poros tembus, jadi untuk ramnya ini saya garis keliling. Jadi untuk penggaris bobokan nantinya. Setelah selesai penggarisan ramnya, sekarang ke penggarisan atau pengukuran palang atas dan bawah. Karena ramnya ini 14 cm, jadi untuk palang atas dan bawahnya kita garis 14 cm. Kemudian kita hitung keseluruhan dari ramnya 28 cm. Untuk pengukuran kita mulai dari 28 cm dari penggaris 14 cm tadi. Kemudian kita tarik untuk kelebaran pintunya 75 cm. Bisa dipahami ya buat teman-teman. Jika kurang paham dengan tutorial atau cara ngomongnya, bisa orek-orek komentar di kolom komentar di bawah. Karena untuk tutorial ini ya masih pemula, jadi agak belepotan. Jika sudah selesai penggarisan, sebelum kita buat purus atau kita bobok, pastinya kita pelusut terlebih dahulu. Setelah selesai penggarisan dan kita blusrut, lanjut kita bobok terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan mesin bobok rakitan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, bisa lihat video sebelumnya, saya sudah unggah untuk review mesin bobok rakitan ini. Sebenarnya kita kalau belum punya mesin bobok, kita bisa menggunakan pahat manual, tapi saya rasa ya lebih lama dalam pekerjaan. Nah, jadi untuk lubang bobokannya yang belakang ini cuma 6 cm, teman-teman. Kalau bobokan yang dalam atau depan ya, ini agak panjang seperti ini. Untuk membuat purusnya di sini saya menggunakan gergaji meja seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum ada gergaji meja bisa memakai serut, atau bisa juga menggunakan alat yang lain yang sekiranya bisa digunakan untuk teman-teman. Untuk memotong bagian purus di sini saya menggunakan gergaji circular saw mini modern. Jadi buat teman-teman yang belum punya circular saw mini seperti ini bisa menggunakan gergaji manual. Dan di sini saya potong-potong seperti ini karena tadi gergaji mejanya cukup cuma 7 cm dan purusnya ini sekitar 14 cm. Jadi masih sisa, harus kita potong-potong seperti ini supaya lebih mudah untuk membuat purusnya nanti. Dan di sini saya menggunakan alat pecok seperti ini, dan untuk penghalusan kita bisa menggunakan mesin serut.
Nah, jadi untuk teknik pembuatan purusnya seperti itu tadi, teman-teman. Lanjut ke perakitan rangka pintunya. Nah, setelah selesai perakitan rangka pintunya, jangan lupa kita lihat posisi rangka pintunya melintir atau sudah lurus. Setelah itu lanjut ke pengukuran isian pintunya. Nah, di sini langsung saja ke penyambungan papan untuk isian pintunya ya. Dalam penyambungan papan harus benar-benar rapat ya teman-teman, supaya terlihat rapi. Nah, jadi kalau untuk penyambungan papan biasanya saya ini menggunakan isian untuk papannya. Jadi sebelum kita beri lem, kita lubangi menggunakan loop seperti ini. Jadi ini nanti kita isi lem dan kita isi isian kayu. Nah, setelah selesai semuanya dilubangi, kita beri lem, dan lem ini saya menggunakan epoksi. Dan buat teman-teman yang penasaran bisa cek video, di video sebelumnya saya sudah unggah ya. Saya selalu menggunakan lem ini karena saya rasa cukup kuat. Jadi saya selalu menggunakan lem ini untuk pintu atau untuk yang lainnya. Nah, setelah selesai penyambungan, kita press seperti ini dan diamkan kurang lebih 6 jam. Karena lem ini agak lama keringnya, tapi kalau sudah kering sangatlah keras dan kuat. Sembari menunggu kering sambungan papannya, di sini saya loop terlebih dahulu untuk rangka pintunya. Dan untuk loopnya ini saya menggunakan ukuran 8 mili. Dan untuk jalannya ini sengaja saya jalankan mundur tapi sedikit ya. Dan untuk jalan mundurnya ini harus hati-hati karena lebih kencang daripada jalan yang maju. Dan setelah mundur keliling, kita jalankan lagi maju.
jadi untuk hasilnya seperti ini teman-teman, sangat rapi, tidak rusak pada kayunya. Papan dirasa sudah kering, lanjut kita ke proses penyerutan. Tapi sebelumnya di sini kita garis terlebih dahulu atau kita bisa malkan terlebih dahulu. Yang penting satu sisi papan sudah lurus. Dan ini untuk jaraknya saya kasih jarak 18 mili dari papan samping yang lurus. Kemudian di sini saya amalkan untuk rangka pintunya seperti ini. Setelah penggarisan malnya tadi, di sini saya tambah 18 mili untuk ukurannya untuk masuk ke rangka pintunya. Untuk papannya ini cuma 2 cm karena tadi loopnya 8 mili, jadi di sini saya bagi 6 mili bagian atas dan 6 mili bagian bawah. Untuk jaraknya ini 1,5 cm dan di sini saya ampas terlebih dahulu karena kalau sudah jadi untuk pengampasannya terlalu sulit. Sebelum papannya ini dimasukkan ke rangka pintunya, untuk bagian sudut di sini saya bulatkan. Untuk papannya ini saya beri lem supaya kuat, tidak geser-geser untuk isian papannya.
Nah, setelah jadi di sini saya serut lagi tipis-tipis untuk menghaluskan pintunya. Nah, setelah jadi, jangan lupa untuk kita lihat pintunya ini melintir atau sudah lurus. Jadi, harus kita cek lagi untuk hasil akhir. Demikian cara pembuatan pintu minimalis. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan buat teman-teman yang baru belajar atau ingin mulai belajar bertukang, semoga ada sedikit manfaat buat teman-teman. Oh ya, teman-teman, tidak lupa untuk natnya ini harus sama ya, supaya kelihatan rapi.